يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة أيها المسلمون. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tiada tara. Hingga detik ini sama-sama kita masih merasakan begitu banyaknya limpahan nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat waktu luang. Inilah modal terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif berupa ibadah, apalagi aktivitas yang kita lakukan pada saat ini, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, merupakan sebuah amalan yang sangat agung di sisi Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang dimana kata Nabi SAW, di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuk seseorang, niscaya Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dan orang yang mau untuk menuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu agama, Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun akhirat. Ini merupakan keutamaan yang agung yang seharusnya sama-sama kita memperhatikannya dan tidak luput dari keutamaan tersebut. Terus kita kejar bagaimana kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu syar'i. Baiklah para ummah dan akhwat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudulkan atau pembahasan
pada dosa besar yang as-sadisah asyrah, dosa besar yang ke-16, yaitu ghishul imam ar-ra'iyah, ghish itu adalah curang, ya, atau zalimnya seorang imam, yaitu pemimpin, kepada rakyatnya, atau khianatnya imam, pemimpin kepada rakyatnya. Sebelum kita membacakan dalil-dalil dalam Al-Quran terkait ancaman, dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahayanya kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya, kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, ya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam agama yang sempurna. Setiap lini kehidupan manusia, setiap lini kehidupan hambanya Allah atur. Allah atur. Jangankan bagaimana menjadi pemimpin, baik berbicara tentang kepemimpinan yang besar, yaitu seseorang memimpin negara, jauh dari itu sudah diatur bagaimana cara seseorang memimpin sebuah rumah tangga, atau bagaimana seseorang itu taruhlah menyelenggarakan jenazah seorang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Islam mengatur. Orang yang sudah meninggal dunia, di dalam Islam dilakukan empat hal. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Jelas. Ini tata cara Islam dalam mengurus jenazah yang sudah wafat. Begitu juga Islam mengatur bagaimana seseorang misalnya menentukan jodoh atau memilih jodoh, pasangan hidup. Diatur apa tidak, Bu? Dalam Islam diatur. Tidak sembarangan diterima, Bu. Misalkan perempuan, ya, tidak sembarangan menerima lamaran. Begitu juga laki-laki tidak sembarangan melamar. Ya, dalam Islam sudah ada aturan main. Ya, kalau perempuan wanita, ya, tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki yang misalkan non muslim, tidak boleh. Apalagi, ya, seorang perempuan tidak boleh menikah misalnya tanpa wali. Ya, seorang perempuan harus mengedepankan agama, ya, untuk memilih jodoh dan seterusnya. Ya, laki-laki yang menjaga sholat, taat agama, ini yang menjadi pilihannya. Tidak sembarang, ya, asal ganteng, gagah, ya, kaya, enggak. Belum tentu orang yang kaya itu baik agamanya. Ya. Nah, ini sudah ada aturan mainnya dalam memilih, misalnya memilih jodoh untuk berumah tangga. Begitu juga Islam juga mengatur bagaimana seseorang itu bertetangga atau memilih tetangga. Bahkan ada istilah
Al-jar qoblad dar. Apa itu artinya? Memilih tetangga sebelum memilih rumah atau tempat tinggal. Ini pentingnya apa? Memilih tetangga. Sampai ada pepatah yang mengatakan, perkataan apa? Al-jar qoblad dar. Pilihlah tetangga dulu sebelum memilih rumah. Nah, ya, banyak semua lini kehidupan manusia di dalam Islam ini tidak luput dari aturan agama, Bu. Sudah ada aturan main lengkap. Islam mengatur kehidupan ini. Apalagi urusan bernegara, Bu. Tidak mungkin Islam tidak mengatur bagaimana seseorang itu bernegara. Cara menentukan pemimpin, misalkan yang adil, kalau pemimpin itu harus laki-laki, ya, dan seterusnya. Ini sudah ada aturan mainnya. Baiklah, ya. Idealnya seorang pemimpin itu adalah menjadi pemimpin yang baik, mementingkan, ya, kemaslahatan untuk umat atau untuk orang yang dipimpinnya. Silahkan baca, Ibu, kisah-kisah bagaimana para pemimpin Islam terdahulu dalam memimpin rakyatnya. Sebagai contoh Rasulullah, bagaimana beliau menjadi pemimpin. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Ini luar biasa kepemimpinan mereka. Mereka tahu, ya, bahwasanya menjadi pemimpin ini tidak mudah, tanggung jawab besar sekali. Ya. Pahalanya juga besar. Di samping pahalanya besar, Bu, ya, kita sudah pernah dengarkan waktu ada Ustadz Hafzan membahas tentang taat kepada ulil amri atau pemimpin tabligh akbar di sini. Beliau, di antara materi yang beliau sampaikan adalah tentang keutamaan menjadi pemimpin yang adil. Beliau paparkan beberapa dalil, di antaranya apa? Masih ingat dalil yang beliau paparkan adalah terkait, ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari akhir. Ya, tatkala hari kiamat, di antaranya apa? Al-imamu adil. Imam yang adil. Sangat besar keutamaannya. Di samping besar keutamaannya, juga sangat bahaya resikonya apabila seorang pemimpin itu tidak baik, tidak bagus, tidak amanah, tidak adil. Maka yang menjadi pembahasan kita, Bu, ya, pada pembahasan siang menjelang sore kali ini kita akan membahas tentang, ya, bahaya atau ancaman, ya, terkait dengan kezaliman atau pengkhianatan seorang pemimpin. Yang perlu kita garis bawahi adalah, ya, ini merupakan perbuatan atau dosa besar. Apa? Ini merupakan dosa besar. Silahkan yang membawa kitab atau bukunya, silahkan dilihat, ya, dalil yang pertama di dalam kitab tersebut, ya, beliau menyampaikan sebuah ayat. Al-Imam Az-Zahabi memulai pembahasan dalam bab ini dengan mencantumkan ayat dalam surah Asy-Syura ayat berapa, Bu? Asy-Syura ayat berapa? 42.
Ya, perhatikan. Ana bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya as-sabil itu at-tariq. Apa? Sabil itu jalan. Sesungguhnya ya jalan atau sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas. Ya wa yabghuna, al-baghi itu artinya apa? Melampaui batas fil ardi, di dunia atau di bumi, bighairil haq, tanpa hak, tanpa mengindahkan kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim. Maka orang yang seperti itu, yaitu berbuat zalim, orang yang berbuat zalim kepada manusia, mereka itu diancam oleh Allah di akhir ayat ini, yaitu lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Maka jelas orang yang dikatakan zalim di sini, ya, kata para ulama adalah pemimpin. Ayat ini menjelaskan kepada kita ibu-ibu akan bahaya kezaliman. Yang biasanya, Bu, kezaliman itu dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Iya, Bu? Iya apa tidak? Kebanyakan itu. Biasanya kezaliman tersebut dilakukan oleh orang yang tinggi derajat sosial kepada orang yang di bawah, orang yang rendah. Orang kaya kepada orang miskin. Orang yang berkedudukan tinggi menzalimi rakyat jelata. Maka Allah ancam. Hati-hati. Ya. Allah katakan ulaika lahum azabun alim. Bagi orang-orang yang menzalimi, ya, maka baginya azab yang pedih. Para akhwat dan ummahat yang senantiasa di dalam hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ya. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau pernah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau baca adalah, ya, perhatikan, Bu, doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Mana ulang? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Sekali lagi, ada pesan masuk tadi nampaknya. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Siapa yang hafal? Ahsan. Ada lagi? Barakallahu fiik. Bismillah. Ada lagi? Tanpa melihat catatan tadi itu, ya, Bu, ya.
Ini pendek, Bu. Ya. Doanya belum yang panjang nanti. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Min syarri fitnah. Syarr itu pakai shin. Min syarri fitnah. Fitnah bahasa kita. Fitnatil ghina. Ghina. Apa itu ghina? Kaya. Jadi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min dari syarri keburukan, fitnah ujian, malapetaka. Ya, keburukan, ya fitnah, al-ghina, kekayaan. Ini doa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Kenapa, Bu? Bisa jadi dan biasanya, tidak semuanya ya. Karena biasanya orang yang memiliki harta, orang yang kaya, itu sangat mudah berpotensi, ya bahasanya seperti itu. Untuk menzolimi dengan kekayaan, dengan harta dan kekuasaannya. Maka jangan sampai seperti itu. Maka ada istilah riba jahiliyah, Bu. Orang-orang kaya dan itu ada sampai sekarang. Na'udzubillah. Allah yahdi haula. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Udah benar, Bu, mereka kaya. Tapi kekayaannya untuk apa? Untuk menindas rakyat-rakyat miskin. Apa, Bu? Kekayaannya gunakan. Dia pinjamkan kepada orang-orang miskin, kemudian dia kasih buah atau bunga. Dia kasih riba. Ada apa tidak, Bu? Banyak katanya. Bahkan, Bu, di salah satu daerah di Pasaman Barat, di daerah terpencil, itu banyak praktek-praktek itu terjadi. Itu bukan sekedar omong kosong. Itu sudah terbukti. Fakta. Ya, itu fakta. Ya, hasil penelitian. Iya, ibaratnya seperti itu. Bahkan ada infak masjid. Kita ada infak masjid ya, Bu. Itu tadi ada kota infak nampaknya ya. Itu dikumpulkan, kan uang kaum muslimin banyak tuh infak masjid biasanya. Dikumpulkan sampai puluhan juta. Uang itu nggak terpakai. Daripada nggak terpakai, kata mereka, udah pinjamkan aja kepada masyarakat, kemudian kita kasih bunga. Bayangkan uang masjid. Itu terjadi. Kembali lagi. Nah, ini karena kejahilan. Kejahilan, niatnya baik, nolong orang. Ya. Dan seharusnya tidak boleh menggunakan uang masjid itu untuk hal tersebut. Ya. Karena kaum muslimin yang infak itu untuk kemaslahatan masjid. Kemaslahatan yang kembali langsung kepada masjid. Ya. Kembali kepada kezaliman. Nabi SAW berdoa agar tidak mendapatkan ujian dari kekayaan yang dapat menimbulkan fitnah dan ujian. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah menyebutkan, kenapa Nabi SAW berdoa seperti itu? Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Kata beliau, karena pada kekayaan atau orang yang kaya berpotensi besar, ya, berkemungkinan untuk berbuat zalim terhadap orang-orang miskin. Ya, baik
dengan cara meminjamkan dengan cara riba, atau biasanya orang kaya besar kemungkinan apa? Sebagian orang kaya apa? Merendahkan orang-orang miskin. Maka tidak seperti itu seharusnya. Dan pernah Anda sampaikan, ya, bisa jadi kita itu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla karena sebab doa orang-orang miskin, doa orang-orang yang mungkin dianggap sebelah mata, ya, tapi kalau mereka berdoa Allah kabulkan. Maka jangan sampai kita merendahkan mereka. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perhatikan Bu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua golongan penghuni neraka. Bu, apa Bu? Ada dua golongan apa? Penghuni neraka. Ibu pengen tahu siapa penghuni neraka atau di antara penghuni neraka itu siapa? Ini kata Nabi SAW, lam arahuma. Di zamanku tidak ada, kata Nabi SAW, orang yang seperti ini. Aku belum pernah melihat dua golongan tersebut. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Perhatikan. Ini yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, karena ada dua. Yang pertama kata Nabi SAW, satu kaum yang memegang cambuk, ya, seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengan cambuk tersebut. Ini kata lain dari apa, Bu? Pemimpin. Apa? Manusia yang membawa cambuk. Artinya apa? Dia seorang pemimpin. Seorang yang berkedudukan sosial yang tinggi. Dia memiliki bawahan. Ya. Kemudian dengan kekuasaannya tersebut, dia apa? Menzolimi orang, menzolimi manusia. Ini salah satu apa? Penghuni neraka, kata Nabi SAW. Yang kedua, kata Nabi SAW, ini perhatikan. Wanisaun, ini perempuan. Tadi laki-laki, karena pemimpin dalam Islam itu apa? Laki-laki yang menjadi imam. Yang kedua nisa, perempuan. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhlil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Nabi SAW yang artinya, golongan yang kedua yang menjadi penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Na'udzubillah. Berpakaian tapi telanjang. Ini kata para ulama, dia berpakaian tapi tipis, nerawang, atau ketat yang membentuk lekuk tubuh.
perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian kata Nabi, ia berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya seperti punu unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Ini hadis sahih. Maka golongan yang kedua ini menjadi catatan bagi kita betapa banyak para wanita-wanita yang seperti ini. Nas'allahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimat terkhususnya petunjuk dan hidayah, dan kepada para pemimpin. Sekali lagi, golongan yang pertama, ya, dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa kezaliman, ya, seorang pemimpin, ya, kepada atau seorang penguasa kepada rakyat atau manusia yang dipimpinnya. Baiklah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang pertama. Kita masuk kepada ayat yang atau dalil yang kedua, masih di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah apa ini? Cuman di dalam cetakan lain, Bu, itu ada dalil yang lain. Ana bacakan ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafilan. Ya. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai, tidak tahu, tidak nampak amma ya'maluz zalimun, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim tersebut. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya yang terjadi adalah Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata terbelalak. Sampai, ya, hari pada waktu mata terbelalak. Tashkhasu fihil absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Ya, mereka datang dalam kondisi tergesa-gesa. Muhti'ina muqni'ina ru'usihim. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka kosong. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin-pemimpin yang zalim itu jangan pernah menganggap bahwasannya Allah tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim benar-benar akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah lalai dari mereka. Kemudian ayat yang ketiga. Itu di dalam surat Ibrahim ayat 42-43.
Di dalam kitab aslinya itu dituliskan ayat tersebut. Surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Kemudian berikutnya wa saya'lamul ladzina zalamu ay munqalabu yanqalibun. Ada tidak di buku Ibu ayat ini? Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang terakhir 227. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang berbuat kebajikan dan banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla dan mendapat kemenangan setelah terzalimi. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Itu di akhir surah Asy-Syu'ara. Dan ayat terakhir 227. Itu juga termasuk dalil di dalam pembahasan ini yang Allah katakan wa saya'lamul ladzina zalamu, ya, dan orang-orang yang zalim mereka akan benar-benar tahu, ya, mereka akan tahu, ya, ke tempat mana mereka akan kembali. Kemana tempat mereka? Yaitu neraka. Maka ini jelas ancaman, ya, bagi para, ya, pemimpin atau manusia yang zalim. Kemudian berikutnya, kalau ini ada nih di dalam buku PDF. Firman Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Apa artinya, Bu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak melakukan atau tidak saling menegur atau mencegah perbuatan mungkar. Siapa maksud dalam ayat ini, Bu? Yahudi, ya. Mereka sebaliknya, mereka tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melarang dari kemungkaran, bahkan mereka berbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dalam memahami ayat ini, kita lebih bagusnya melihat ayat sebelumnya. Kalau dari segi pendalilan, ini tidak masuk atau belum bisa dengan sempurna kita memahami. Kenapa? Ya, kenapa mereka dikatakan orang zalim? Kemudian apa ancaman bagi mereka ini? Belum jelas. Kalau tadi kan ayat sebelumnya tempat kembali mereka neraka, diancam dengan neraka. Lantas ayat ini apa ancamannya? Di sini tidak tertulis. Silakan buka surat Al-Maidah, Bu. Surat Al-Maidah ayat 78. Al-Maidah ayat 78. Apa ayatnya, Bu? Sudah ketemu? Al-Maidah ayat 78, halaman 121. Ayat 78. Udah dapat? Apa ayatnya? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan atau ucapan Dawud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Yaitu zalim, mereka melampaui batas. Seharusnya tidak melakukan hal tersebut, tapi mereka melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ancaman bagi mereka, Bu? Apa yang mereka dapatkan orang-orang yang zalim di dalam ayat ini? Bu? Apa? Halo? Apa awalnya? Lu'ina itu apa artinya? Laknat. Ya, dosa yang dilaknat itu pasti dosa besar. Masih ingat, Bu, pembahasannya? Di antara tanda dosa itu dosa besar apa? Mendapatkan laknat. Ini kalau katakan apa? Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Insyaallah. Kemudian kita lanjut ke dalil berikutnya. Sebelumnya, Bu, sebelumnya kita terangkan lagi, kita ulang lagi dalil atau ayat keempat di dalam surat Asy-Syu'ara atau surat Al-Maidah, maaf. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu ya'malun. Atau labi'sa ma kanu yaf'alun. Ya, ayat ini tidak akan atau sulit kita pahami sampai kita membaca, kita buka ayat sebelumnya, yaitu dalam surat Maidah ayat 78.
yaitu mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka perbuat? Dikatakan di antara kezaliman pemimpin adalah ketika kolega-kolega pemimpin itu melakukan kemungkaran, akan tetapi pemimpin tersebut tidak melarangnya. Nah, ini kaitannya dengan ayat tadi. Mereka la yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak saling melarang kepada perbuatan mungkar. Maksudnya apa? Mereka biarkan saja pemimpin tersebut membiarkan ya keluarganya, orang-orang terdekat dari pemimpin itu untuk berbuat zalim semena-mena. Seharusnya dia selaku pemimpin dia berbuat adil. Tidak peduli walaupun mereka adalah koleganya, orang terdekat dia. Dia seharusnya ingkari dan hentikan perbuatan itu. Ini yang kata Allah, mereka apa? Tidak melarang kepada kemungkaran. Maka lihatlah ya kemungkaran yang dilakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel yang Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah. Kemudian perhatikan Bu, dalil yang kelima. Apa dalil yang berikutnya Bu setelah ayat tersebut? Hadis atau ayat di dalam buku Ibu? Hadis ya. Kita masuk ke pembahasan hadis. Apa hadisnya Bu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Betul Bu? Bu? Bukan? Oh, taib, afan. Ahsan. Ya, maaf. Kita salah tadi. Loncat ke bawah langsung ya. Ya. Sekarang kita bacakan dalil yang dalam buku. Kullukum ra'in. Apa artinya? Masing-masing kalian adalah pemimpin atau penanggung jawab. Apa Bu? Kullukum itu kullu. Kum itu dhamir. Ra'in. Ra'in itu adalah bisa pemimpin, kalau di sini diterjemahkan pemimpin atau penanggung jawab. PJ Bu. Kalau di struktur kepanitiaan itu ada PJ-nya. PJ konsumsi, PJ keamanan, PJ kebersihan, ya macam-macam. Kalian semua kata Nabi SAW adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin kelak di hari kiamat. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Ya, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki, kepala rumah tangga, dia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, atas istri dan anaknya. Begitu juga seorang perempuan, ibu rumah tangga, dia akan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Atas apa yang dia pimpin, yang menjadi tanggung jawabnya. Maka sering kita ulang dan sering kita dengar, ibu-ibu mungkin sering diingatkan oleh ustadz, ya, patuh dengan suami. Karena itu memang sudah, ibu fokus dengan mas'uliyah ibu sebagai ibu rumah tangga. Kerjakan tanggung jawab ibu. Mendidik anak, ya, membantu suami. Itu saja fokusnya. Ya. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban kita.
Yang bukan urusan kita, nggak usah kita urus. Ya, apalagi urusan di luar rumah, ya. Tentang si fulana, tentang si fulan, biarkan. Ya, bukan urusan kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan yang di rumah kita, di luar rumah kita. Ini sering. Dan kita rasakan betapa kita disibukkan dengan urusan di luar rumah. Ya. Seharusnya pikiran kita, Bu, ibarat kita di dalam rumah nih, di rumah kita. Ibaratnya. Misal, bayangkan. Ya jangan pikiran kita tuh janganlah terlalu jauh dari rumah ini. Jangan keluar rumah. Yang di rumah ini dulu. Bagaimana rumah ini nyaman. Bagaimana anak kita didik dengan baik. Itu dulu yang menjadi fokus kita. Adapun yang di luar itu nantilah. Kalau sudah selesai semua kerjaan kita, barulah kita apa. Itu seharusnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang mengkhianati kami, maka ia bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Atau barang siapa yang menipu, kata Nabi SAW, maka ia tidak termasuk golongan kami. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Perhatikan, Bu, ini sebuah kisah. Nabi SAW pernah melewati setumpuk makanan, ya, gandum atau kurma, begitu. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya. Terbayang, Ibu? Ya, ada tumpukan kurma, dikatakan beliau ini ke pasar, ya. Kemudian melihat tumpukan makanan kurma, misalkan, beliau masukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Apa? Di dalamnya basah. Maka beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Beliau tanya kepada penjual pemilik makanan tersebut. Maka si penjual mengatakan, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Kemudian kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, menipu, itu bukan dari golongan kami. Maka, Bu, hati-hati para pedagang. Bukan hanya pedagang apa? Makanan. Ada orang menjual barang second, ya, jelaskan apa yang kurang. Apa yang rusak, jangan disembunyikan, ini tidak boleh. Ini dapat merusak apa? Hubungan, membuat orang lain marah. Dapat merusak hubungan di antara kaum muslimin yang seperti ini. Maka Islam melarangnya. Maka Islam melarang. Begitu juga, ini sering kalau kita kuliah atau sekolah, ustadznya ngomong kayak gini kalau pas ujian, man ghasyana falaysa minna. Ini yang curang, yang mencontek bukan dari golongan kami. Ya. Iya. Dia jawab tapi salin jawaban orang, bukan dari jawaban dia. Ini penipuan namanya. Tidak boleh. Begitu juga pedagang, kita harus jelaskan. Ya, realnya saja. Orang mau beli alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tidak masalah. Rezeki Allah luas. Rezeki Allah luas. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Yang jelas jangan curang, jangan tipu-tipu. Ini zaman sekarang banyak, Bu. Allahu Akbar. Ya, Allah, timbangan apalagi. Ya. Beli sekilo ditimbang di rumah 8 on. 9 on. Ya, kemana seonnya? Itu curang.
Ya, sebenarnya bukan hanya pemimpin aja yang korupsi, rakyat itu juga apa? Sama saja penipu isinya. Karena beda posisi saja sebenarnya. Rame-rame nuntut ini itu. Isinya apa? Penjarahan rumah. Apa dibenarkan seperti itu? Bilang aja ingin menjarah rumah, nggak usah demo-demo. Sama saja. Itulah kurang lebih gambaran pemimpin. Pemimpin itu kan diangkat dari masyarakat. Gambaran masyarakat, cerminan masyarakat. Maka kita dakwah kita, Bu, perbaiki mulai dari diri kita dulu. Keluarga kita, masyarakat terkecil dulu. Kalau sudah baik ini keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, insya Allah yang muncul juga baik menjadi pemimpin. Fokus sudah. Ya. Apa yang menjadi hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, kita lanjut. Baik. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi terakhir dalil apa? Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang bukan dari golongan kami. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis ya yang semisal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu ya, secara marfu, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhuma marfu'an, ittaqu zulma. Beliau mengatakan, hati-hatilah kalian dari kezaliman, dari perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nauzubillahi minaz zulm. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai perbuatan kita. Tatkala kita menzalimi orang di dunia, niscaya Allah akan balas kezaliman tersebut dengan gelapnya hari kiamat atau azab di hari kiamat. Wattaqusyuh. Kemudian hati-hati kalian terhadap dosa syuh. Hindarilah oleh kalian asyuh. Syuh itu apa? Dikatakan syuh adalah al-bukhl bima indahu. Pelit. Bakhil. Kemudian wal hirs ala ma laysa indah. Dan dia sangat apa namanya hirs ini? Sangat ingin ya. Tinggi keinginannya memiliki apa yang bukan milik dia. Ini orang yang syuh. Syuh, ya. Ini penyakit juga. Pelit dengan harta sendiri. Ya, dia kalau memiliki harta, memiliki baik uang maupun barang, dia pelit. Dalam waktu bersamaan dia sangat nafsu, ingin memiliki apa yang tidak miliknya. Na'udzubillah. Fa inna ahlaka man kana qablakum. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Penyakit ini, yaitu penyakit syuh ini, yang banyak menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi SAW. Penyakit syuh ini, pelit dan terlalu nafsu, terlalu ingin memiliki harta yang bukan miliknya. Ini merupakan penyakit yang menimpa dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Inti pembahasan kita adalah az-zulmu zulumat. Hati-hati tentang perbuatan zalim. Ya, yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, memimpin kaum muslimin.
Kemudian hadis yang berikutnya, ayyuma ra'in, pemimpin mana saja kata Nabi SAW, ghasya, mengkhianati rakyatnya, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Hadis ya Al-Jami' As-Shaghir ya, juz yang pertama. Kemudian hadis berikutnya kita bacakan, hadis selesaikan dalam bab ini insyaallah secara cepat saja. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang dipercaya Allah untuk memimpin rakyat, barang siapa yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat yang banyak, kemudian ia tidak menjaganya dengan benar, falam yahudha binusihin illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Wa fi lafdhin yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dalam teks lain Nabi mengatakan pada saat ia meninggal dunia dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam teks lain disebutkan ia, yaitu sepemimpin yang zalim itu tidak akan mencium wangi surga. Nabi SAW bersabda, ma min amirin asyaratin, setiap pemimpin sebuah kaum akan didatangkan illa yu'tabihi maghlulah, akan didatangkan dalam keadaan tangannya terikat di lehernya. Apa bu? Tangannya terikat di lehernya. Atlaqahu adluhu, maka keadilan dirinya akan berusaha untuk melepaskannya, wa aubaqahu jawruhu, sedangkan kejahatannya berusaha menahannya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri hadhil ummah syai'a, siapa saja yang bertugas mengurus kepentingan umat ini, farafaqa bihim farfuqhum, kemudian pemimpin tersebut bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ini pemimpin yang lemah lembut. Wa man syaqqa 'alaiha, barang siapa yang bersikap keras. Wa man syaqqa 'alaiha wa farafaqa bihim fafruq bih. Barang siapa yang dalam kepemimpinannya itu lemah lembut, berkasih sayang, adil, maka sayangilah dia, kata Nabi SAW. Ini doa Nabi SAW kepada pemimpin yang adil, yang baik. Wa man syaqqa 'alaiha, barang siapa yang mempersulit urusan kaum muslimin, fashkuk alaihi, maka persulitlah dia. Sekali lagi, ini al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai perbuatan. Maka jangan suka kita mempersulit urusan orang lain, apalagi tatkala menjadi pemimpin. Wa sayakunu umara'un fasaqatun jawrah, akan muncul, kata Nabi SAW, para pemimpin fasik yang jahat, jawrah. Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni, barang siapa yang percaya ucapan dusta mereka, kemudian membantu kezaliman mereka, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan darinya. Walan yarida alayil haud, dan dia tidak akan bisa mendekati haud. Haud itu apa? Telaganya Nabi SAW. Na'udzubillah.
Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, apabila ada sekelompok orang mulia dan berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tapi mereka tidak bisa merubah kemaksiatan mereka, maka Allah akan menimpakan azabnya kepada mereka semua. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena azab Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat buruk. Semuanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah kata Nabi, "La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudna 'ala yadil musi." Perintahkan olehmu yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan cegahlah kepada mungkar. Peganglah olehmu tangan orang yang berbuat jahat dan bimbinglah ia agar berada di jalan yang benar. Atau Allah akan menambahkan permusuhan ke dalam hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, yakni Bani Israel tadi yang kita bacakan surah Al-Maidah ayat berapa? 78. Allah laknat Bani Israel, kenapa? Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada koleganya. Artinya mereka berbuat zalim. Melalui sinar Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhuma syafaati." Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Siapa? Sultanun zalumun ghashum, yaitu penguasa yang zalim, sultanun zalum ghashum, yang melampaui batas di dalam agama. Yashhadu alaihim wa yabra'u minhum. Mereka dipersaksikan kemudian mereka berlepas diri dari tanggung jawab mereka. Ini orang yang diancam tidak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian Muhammad bin Jahadah berkata dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair." Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat seorang pemimpin yang zalim. Man la yarhamu la yurham. Kita lompat saja. Yang ada pembahasannya banyak sekali, ini pembahasan dalam atau hadis dalam pembahasan ini. La yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Ini sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Seorang pemimpin harus menyayangi. Kalau ingin disayangi maka dia harus menyayangi. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Ma min amirin yali umural muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'humul jannah. Ma min amir, tidaklah seorang pemimpin menangani urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh menanganinya, melayaninya, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka, yaitu kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an," barang siapa yang dipercaya, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, memimpin kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim. Ya, kemudian ia menutup diri, tidak mau tahu dari keperluan mereka, wa khallatihim wa faqrihim, tidak peduli tentang mau miskin mau apa terserah, tentang kebutuhan kaum muslimin.
ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa farqi yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat kelak Allah akan menutup diri dari keperluan dia. Allah tidak akan bantu dia di hari kiamat. Siapa? Pemimpin yang tidak mau tahu tentang rakyatnya atau yang dipimpinnya. Di hari kiamat Allah tidak peduli dengan orang tersebut. Nabi SAW bersabda, Al-imamul adilu yudhilluhullahu fi dhillih. Ini yang kita bahas tadi di awal. Seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan apa bu? Naungan. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada hari kiamat, di bawah naungan Allah, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Al-muqsitun ala manabira min nur. Orang-orang yang adil akan berada di tempat yang tinggi penuh cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Yaitu orang yang berbuat adil tatkala menghukum, ya, dan apa yang mereka adalah orang-orang bersikap adil di dalam pemerintahan, adil terhadap keluarga, serta adil terhadap rakyatnya. Ini pujian, ya, apa yang didapatkan bagi pemimpin yang adil sangat banyak, ya, keutamaannya, mendapat lindungan dan seterusnya. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang zalim itu diancam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat maupun api neraka. Kemudian yang terakhir, ana bacakan ini murojaah kita, hadis riwayat Muslim, ya. Syiraru ummatikum, kata Nabi SAW, sejelek-jelek para pemimpin kalian adalah alladzi tubghidunahum, yang kalian benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka benci sama kalian, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat pemimpin kalian dan para pemimpin kalian melaknat kalian. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, afala nunabithuhum, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita melawan mereka? Ini sama seperti kasusnya Imam Ahmad. Tatkala Al-Ma'mun mempenjarakan beliau, memasukkan beliau ke penjara. Imam Ahmad di penjara ketika itu. Kemudian muridnya Imam Ahmad datang ke penjara Imam Ahmad mengatakan, bagaimana kalau kita kudeta Ma'mun? Kata Imam Ahmad, lindungi darah kalian dan darah kaum muslimin. Apa jawaban Imam Ahmad? Kalau kita dapat pertolongan langsung, udah, gulingkan saya. Enggak. Kata Imam Ahmad, jaga darah kalian dan jaga darah kaum muslimin. Seperti ini. Kata Nabi SAW. Afala nunabidhuhum, kata para sahabat, bagaimana kalau kita melawan mereka saja, wahai Rasul? Faqala la, tidak, kata Nabi SAW. Ma aqamu fikumus shalah, sampai selama mereka itu apa? Melaksanakan atau mendirikan salat. Karena tidak ada gunanya, ya. Tidak ada kebaikan, ya. Kita bersabar atas kezaliman mereka dan kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir lagi nih Bu, dilarang kita minta jabatan. Nabi SAW bersabda, Inna wallah, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan jabatan kepada seseorang yang memintanya. La nuwalli hadzal amal ahadan sa'ala au ahadan harisa alaih. Kita tidak akan memberi pemimpinan ini kepada orang yang meminta jabatan. Maka ulama mengatakan dilarang seseorang meminta jabatan. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan bersemangat untuk memperoleh jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan orang yang seperti itu dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Umara'un yakununa min ba'di. Para pemimpin yang akan muncul setelahku. Wa la yahtaduna bihadi. Mereka tidak berpatokan atau mengikuti hidayahku atau petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati. Dan mereka tidak mengikuti apa yang aku ajarkan, yaitu sunnahku. Terakhir hadisnya Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ditolak oleh Allah. Da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Ya, hati-hati. Tatkala kita menjadi pemimpin, membawahi apapun itu, menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi kepala sekolah, menjadi kepala di sebuah perusahaan dan seterusnya, hati-hati. Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dikabulkan. Da'watul mazlum, doa orang-orang terzalimi, yang sampai kita menzalimi rakyat kita. Orang-orang yang kita pimpin, tatkala mereka berdoa, doa mereka terkabulkan. Wa da'watul musafir, dan doa orang-orang yang safar. Wa da'watul walidi ala walid, wa da'watul walidi ala waladih, dan doa walid yaitu orang tua atas anaknya. Doa ala ini artinya apa? Doa keburukan. Maka hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada anak kita. Walaupun kita mungkin agak emosi, walaupun kita capek, ya, marah kepada anak, jangan sampai kita ucapkan dan doakan keburukan untuk anak kita. Karena kata Nabi, 3 doa ini, doa orang yang terzalimi, doa yang musafir, dan doa orang tua yang mendoakan keburukan kepada anaknya, itu mustajabat la syakka fihin. Kata Nabi SAW, doa tersebut mustajab, la syakka fihin, tidak diragukan lagi tentang doa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir kita bacakan, rawahu Ibnu Majah. Mungkin ini saja dapat kita sampaikan. Terlebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.